Apabila engkau mau mendapatkan keredoan aku, ingat itu keredoan ibumu. Nah, itulah yang buat kita nyungsap, nggak usah dalil-dalil lagi lah. Setelah itu rapi, nanti seperti anak kecil, Bu doakan, manja, apa yang ibu perlu bawain. Bahasa tuh bahasa benar-benar bahasa orang yang lemah. Nanti widit itu. Widit bismillah sama bismillahnya. Bismillahnya jangan lebih jangan kurang 786. Hitungan 63 hari apa yang ente inginkan kabul. Tapi itu tadi rasa. Ente punya orang tua enggak? Punya guru enggak ente? Lewat dari situ sudahlah. Tenggelam timbul dunia itu. Dapat kurang. Enggak dapat mau. Enggak ada rasa. Nah orang yang sudah ada rasa, ente lihat teman-teman ente yang berhasil di dunia. Pasti dia sudah menempelkan rasa. Nah hal-hal yang seperti ini bakal menjadikan kita orang berhasil. Nah tingkatkan lagi. Jadi menghalang kita begitu. Ente pintar, ente begini. Tapi kalau sudah dapat kurang. Kayak benang kusut. Karena memang kusut gitunya. Dua ini nggak dapat keredoan Allah. Sholat dunia, salawat dunia, tidur dunia, bangun tidur ditimpa sama dunia. Anak istri nggak kelihatan, ngelihatnya istri orang lain. Jadilah hal-hal yang tidak. Nah artinya tangan kita ini untuk mengambil sesuatu yang berkah itu ditolak. Karena tidak punya rasa. Jadi ada yang 2 hari di Allah kasihkan kekayaan. Ada yang 63 hari. Nah kalau enggak ya kita terus beginilah. Di sini harus hijrahnya. Kita harus hijrahnya di saat-saat ini nih. Itu baru mengingatkan dunia. Belum ente mengingatkan tidur di bawah tanah. Masih ada nggak yang bisa ente bawa? Pegel ente. Masih kesiksa di dalam kubur. Tapi kalau orang yang ikhlas, alhamdulillah. Cintaku bahagia. Kita kan nggak punya rasa cinta lagi. Nah, tapi kalau enggak, sedih hati kita. Nah, jadi macam mana ente membandingkan seorang istri sama ibu sendiri? Setiap hari ente banting tulang mencari keredoan istri, keredoan untuk orang tua. Istri tak dulu keredoan istri sebelum keredoan orang tua ini. Setiap hari ini banting tulang ini kita ukur nih 5 juta 10 orang tua 2 bulan 100.000 kue. Ini nih. Nah itu kita membandingkan itu aja. Terus kita belah istri. Ibu kita masih belah ya pun. Ini jalan untuk sukses. Ini jalan menggapai keredoan Allah. Jadi cukup ini aja lah. Kalau kita mau senang di dunia, inilah jalannya. Gapai dulu keredoan orang tua. Ibu dulu. Ibu itu apa kesenangannya? Bawa. Habis itu seperti anak kecil. Bu, ambil. Jangan malu. Sama istri kita nggak malu-malu. Sama ibu sendiri kok malu. Nah, sedangkan ente orang sudah punya anak. Macam mana sibuknya membanting tulang keringat mencari sesuatu untuk anak. Nah kira-kira macam mana ibu kita dulu itu untuk anaknya. Begitu seharusnya ada rasa itu loh. Kalau ente orang mau maju. Ini sama ibu gak ada rasa. Anak kita sayang-sayang nih. Ibu salah aja sedikit sama anak kita marahin ibu kita. Saking sayang sama anak. Jadi ilmu itu seperti itu tuh. Ada adabnya. Kalau ilmu gak punya adab, ya dia begitu-gitu saja ilmu itu. Bisa untuk membohong, bisa macam-macam ilmu ya. Nah apalagi yang dicari.
ente sujud, ente puasa, ente sunnah, tapi enggak menggapai keredoan, banting tulang. Padahal rezeki itu sudah dijamin sama Allah. Cuman kenapa nggak diantar sama kita ini? Sampai satu, anak kita nggak ada rasa. Dua, bertambah lagi derita ibu kita. Jadi neneknya, jadi kuli. Bu, tolong dulu, Bu, gendong. Bu, tolong dulu, jagain. Hah? Ayo deh, pulanglah ke orang tua. Aku anakmu. Sami'na wa ata'na. Apapun yang ibu sebut, sami'na wa ata'na. Enggak ada kata-kata lain. Ila taat. Baru ente orang berhasil megang ini diredok sama Allah. Megang ini ada keredoan dari Allah. Nah, istri diatur. Cium tangan ibuku. Ibuku yang melahirkan aku. Diatur. Istri ini. Jangan bertenteng-tenteng dong ibu kita. Duduk. Bu, minta air minum. Wah, ada yang begitu. Kopi mana kopi? Bu, tolong ambilkan centong air. Kita ngobrol sama teman. Kalau habis jadi teman itu cepat-cepat kabur. Untuk apa bu teman? Kabur habis dari situ. Nah, jadi ilmu itu dia harus dibarengin dengan adab, dengan niat yang soleh. Baru jadi ilmu. Kata ilmu apa? Kalau antum mau sama aku, tuntutlah sebanyak-banyaknya. Apalkan aku sebanyak-banyaknya. Kata ilmu kan begitu. Tapi engkau harus beradab sama aku. Ilmu minta adab. Nah, sekarang ada nggak perjalanan kita memberi adab sama ilmu? Nah, enggak. Halo, coy. Nah, kalau ilmu itu adabnya apa? Assalamualaikum. Semoga engkau itu ilmu doa. Adabnya tuh assalam. Tapi kalau ilmu yang kita pakai biasa-biasa, ada coy. Angkat tangan itu. Nah, inilah perjalanan ilmu. Kalau nggak diatur dengan adab sama niat, maka dia akan menyengsarakan kita. Dia akan nunggang kita. Semakin banyak ilmu yang tidak kita kasih adab, dia lupa bagaimana 2 meter tempat rumah kita. Sampai kiamat kita disiksa itu di dalam kubur. Nunggu kiamat baru diangkat. Mau nggak Rasulullah memandang kita? Ini. Nah, ilmu itu harus punya tujuan seperti itu. Kira-kiranya nanti Rasulullah memandang kita nggak? Jadi kekayaan itu rupanya nggak di mana-mana, di tempat orang tua kita. Tempat dunia itu adalah di tempat orang tua kita, nggak jauh-jauh rupanya. Kita ngambil ke sana ke sini jauh, keliling dunia lu muter. Padahal ada di kedua orang. Kita ngasih orang nih diganti sama Allah 10 pasti. Kita aja nggak punya rasa. Coba ente ngasih ibu ente, kira-kira berapa juta lipat diganti sama Allah. Ente doakan lil musliminan wal muslimat. Kan doa itu buat kita sendiri. Nah, ente doakan buat orang tua. Nah, jadi jalan-jalannya seperti itulah. Makanya ayo hijrah. Hijrah itu, jadi ilmu itu tidak di dalam hati. Ilmu itu tidak di dalam hati. Adab ada di dalam pandangan Allah. Kalau ente orang mau tahu, adab ada di dalam hati, maka Allah mandang itu. Kalau Allah sudah mandang, apa yang ente minta pasti turun. Pagi sejauh mana sih orang tua, kejar dulu. Ya, bila perlu sholat subuh di depan di rumah orang tua. Habis ngelenot, Bu, doakan Bu banyak dosa abdi.
saya ini Bu. Itu harusnya. Ini malu. Kamu perempuan telanjang-telanjang nggak malu sama istri kita. Bingung. Ya itu habis baca 786 dibaca iditnya 118 kali. Di situ ada kada. Nah kada itu berdoa. Nah itu sudah. Ente wirid itu, ente baca selawat sekenyang-kenyangnya ente datang ke orang tua. Mau 2 hari atau 63 hari berhasil niat ente. Jamin. Jadi kita paham semua cara berdoa, cara jalur untuk menembus doa ini naik sampai ke Rasulullah, kita lalai. Tapi yang menganjurkan selawat itu, yang punya selawat itu, menganjurkan kita taat kepada ibu. Kita nggak mau. Kita lalai. Doa, senjata Islam. Tapi senjata untuk taat kepada Rasul, kita lalai. Nah, apa yang terjadi? Nah, alhamdulillah, Allah tadi maha pengasih dan maha penyayang. Allah kasih jalan. Duduk di majelis seperti ini, ketemu Habib. Dan ini satu jaminan, amal jariah yang seperti ini jaminan, seperti anak yang soleh. Jaminan kita di akhirat ini nggak diragukan lagi. Nanti sebesar apapun ilmu dosa ente bakal kalah dengan amalan ini. Alhamdulillah. Nanti bakal bersama Rasulullah. Amin. Alhamdulillah. Nah, ini orang-orang yang membantuku kata Rasulullah. Yang membantu Rasulullah itu kan orang yang memperjuangkan agama. Ya enggak? Nah, sini ta'al Rasulullah. Alhamdulillahnya itu.